Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan mengenai 4 paham filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat dalam pendidikan menurut Al-Syaban adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan. Filsafat itu mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar dari falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Dalam proses pertumbuhannya, filsafat sebagai hasil pemikiran para ahli filsafat atau para filosof sepanjang kurun waktu dengan objek permasalahan hidup di dunia telah melahirkan berbagai macam pandangan. Pandangan-pandangan para filosof itu ada kalanya satu dengan yang lain hanya bersifat saling menguatkan, tetapi tidak jarang pula yang berbeda atau berlawanan. Hal ini antara lain disebabkan terutama oleh pendekatan yang dipakai oleh mereka berbeda. Walaupun untuk objek permasalahannya sama, karena perbedaan sistem pendekatan itu, maka kesimpulan yang dihasilkan menjadi berbeda pula. Bahkan tidak sedikit yang saling berlawanan. Selain itu, faktor zaman dan pandangan hidup yang melatar belakangi mereka, serta tempat di mana mereka bermukim juga ikut mewarnai pemikiran mereka. Aliran-aliran filsafat dalam pendidikan. Aliran progresisme. Aliran progresisme adalah suatu aliran filsafat pendidikan yang sangat berpengaruh dalam abad ke-20 ini. Pengaruh itu terasa di seluruh dunia, terlebih-lebih di Amerika Serikat. Usaha pembaruan di dalam lapangan pendidikan pada umumnya terdorong oleh aliran progresisme ini. Biasanya aliran progresisme ini dihubungkan dengan pandangan hidup liberal, the liberal road to culture. Yang dimaksudkan dengan ini adalah pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: fleksibel, tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh suatu doktrin tertentu. Curious, ingin mengetahui, ingin menyelidiki. Toleran dan open-minded, mempunyai hati yang terbuka. Baik, saya akan melanjutkan dari Muhammad Bagus. Selanjutnya adalah aliran perennialisme. Aliran filsafat perennialisme menegaskan bahwa pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kemampuan intelektual anak didik melalui pemberian pengetahuan yang bersifat abadi, universal, dan absolut. Perennialisme melihat bahwa akibat dari kehidupan zaman modern telah menimbulkan banyak krisis di berbagai bidang kehidupan umat manusia. Untuk mengatasi krisis ini, perennialisme memberikan jalan keluar berupa kembali kepada kebudayaan yang lampau. Perennialisme berpendapat bahwa untuk mengatasi gangguan kebudayaan diperlukan usaha untuk menemukan dan mengamankan lingkungan sosiokultural, intelektual, dan moral. Dan inilah yang menjadi tugas filsafat dan filsafat pendidikan. Adapun jalan yang ditempuh adalah dengan cara regresif, yakni kembali kepada prinsip umum yang ideal yang dijadikan dasar tingkat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Prinsip umum yang ideal itu berhubungan dengan nilai ilmu pengetahuan, realita, dan moral yang mempunyai peranan penting dan pemegang kunci bagi keberhasilan pembangunan kebudayaan pada abad ini. Prinsip yang bersifat aksiomatis ini tidak terikat waktu dan tetap berlaku dalam perjalanan sejarah. Kesimpulan, aliran progresivisme memiliki pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat fleksibel, tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh suatu doktrin tertentu, ingin mengetahui, ingin menyelidiki, toleran dan open-minded, mempunyai hati terbuka. Dengan aliran ini, pendidikan Islam dapat diterapkan. Materi pengajaran pendidikan dapat menerima dan
menjawab tantangan zaman seperti permasalahan umat Islam dapat diajarkan di sekolahan atau madrasah dalam bentuk kurikulum. Yang kedua, aliran filsafat perennialisme menegaskan pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kemampuan intelektual anak didik melalui pemberian pengetahuan yang bersifat abadi, universal, dan absolut. Pandangan perennialisme dalam pendidikan Islam dapat dikatakan tidak sepenuhnya dapat diterima karena dalam pendidikan tetap memperhatikan perkembangan, bukan semua yang menakutkan, tetapi perkembangan yang dihendaki pendidikan Islam yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kelompok 6 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.